yang mana hadis ini salah seorang sahabat min ashabil kabir, sahabat ini termasuk bagian atau dikategorikan sahabat dewasa, dikarenakan sudah dewasa baru masuk ke dalam agama Islam. Siapa nama sahabat ini? Adalah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari yang mana beliau itu datangnya dari Yaman. Ketika itu beliau belum beragama Islam. Mendengar sebuah kabar bahwasanya ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bernama Muhammad. Akhirnya beliau itu memutuskan di dalam hatinya untuk berangkat dari Yaman ke Madinah ataupun dari Yaman ke Mekah. Karena kejadian ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah yang pertama. Yaman ke Makkah itu kurang lebih 850 kilo. Memakan waktu 2 bulan di dalam perjalanan karena naik onta. Onta itu 1 kilo membutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 jam baru sampai 1 kilo. Karena jalan daripada onta itu slow. Tapi pasti ada perbedaan antara unta dengan kuda. Kalau kuda itu jalannya cepat, tapi harus diarahkan dia. Tapi kalau onta, mulai zamannya para anbiya terlebih dahulu sampai di zaman Rasulullah SAW, tidak ada kabar ataupun cerita yang menceritakan bahwasanya ada beberapa orang yang menunggangi unta tersesat di jalan. Tidak. Karena unta itu ibaratnya dulu itu sudah ada barometernya. Ini arah ke sana Irak, arah ke sana Sam, arah ke sana Yaman. Itu sampai ke tujuan. Ini kelebihan daripada unta ini dibandingkan hewan tunggangan yang lainnya. Maka singkat cerita Abu Musa al-Ash'ari berangkat dari Yaman ke Mekah untuk bertemu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menobatkan dirinya sebagai seorang muslim, mengikut daripada agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kejadian itu terjadi qabla al-hijrah, sebelum Nabi melaksanakan hijrah yang pertama dari Makkah ke Madinah. Ada hijrah pertama, ada hijrah yang kedua. Ketika Nabi berangkat dari Makkah ke Madinah, kemudian kembali lagi ke Makkah, baru lagi yang kedua kalinya ke Madinah. Itu yang dinamakan dengan hijrah yang kedua. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dinamakan dengan Abu Musa al-Ash'ari ini? Al-Ash'ari itu adalah kunyah ataupun syu'bah. Kalau di dalam realita di masyarakat kita ini, Al-Ash'ari itu adalah sebuah marga. Marganya adalah Ash'ari, ya. Marganya adalah Caniago ataupun mungkin dinamakan dengan suku ataupun kabilah, ya. Itu Al-Ash'ari, bukan Ash'ari ini bagian daripada namanya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim. Qais itu adalah ayahnya, sedangkan Sulaim itu nama kakek daripada Abu Musa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikarenakan Abu Musa ini sering bersama Nabi, maka banyak sekali hadis yang ia riwayatkan ataupun yang ia kabarkan langsung ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih di bawah levelnya dibandingkan Abu Hurairah. Yang paling tinggi derajat daripada pencerita hadis itu adalah Abu Hurairah. Sedangkan Abu Musa al-Ash'ari sedikit di bawah. Karena beliau itu sibuk untuk mengomandoi sebuah peperangan, seperti halnya yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Musa? Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Musa ini, pernah suatu ketika, kata Abu Musa, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya. Berarti tidak ada perantara di antara sahabat yang lain. Langsung Abu Musa ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innal Ash'ariyin, sesungguhnya kebiasaan orang-orang Ash'ariyin ataupun keturunan daripada Abu Musa ini, satu suku daripada Abu Musa, kebiasaan mereka yaitu Ash'ariyin. Ketika mereka berbondong-bondong datangnya dari Yaman ke Mekah menobatkan dirinya sebagai muslim, maka mereka membuat sebuah ikatan.
ataupun persatuan-persatuan keluarga Yaman. Seperti halnya kita ada persatuan dari Aceh, ada persatuan dari Sumbar, ada persatuan dari daerah-daerah yang lainnya. Ini yang dilakukan oleh Abu Musa, mengumpulkan sekelompok orang yang datangnya dari Yaman, yang mana mereka itu adalah satu kabilah, As'ariyin. Maka ada kebiasaan mereka yang diperhatikan oleh Rasulullah. Kebiasaan Abu Musa beserta kawan-kawan ini, kebiasaan mereka seperti apa? Idza armalu fil ghazwa, apabila ada di antara tentara itu yang gugur di peperangan, kata Rasulullah, berarti keluarganya ditinggalkan oleh dia. Si fulan punya istri, si fulan punya anak, kemudian berangkat berperang dengan Rasulullah. Ternyata si fulan ini gugur di peperangan, maka istri ini dinamakan dengan armil. Apa itu armil? Seorang perempuan menjanda dikarenakan ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal di peperangan. Ini terkait dengan janda lagi ini, ya. Tapi janda di sini, ya, janda di sini bukan dikarenakan perceraian. Ya, janda yang dimaksudkan di dalam hadis ini dikarenakan suaminya meninggal dunia. Ini biasanya janda yang bagus itu. Tapi kalau janda yang terjadi perceraian berarti ada masalah di situ. Ya. Tapi kebiasaan mereka ketika kembali peperangan dimenangkan oleh umat Islam, maka banyak sekali janda-janda yang kehilangan suaminya yang perlu diselamatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka dari situlah Rasulullah SAW ada perintah khusus. Ya, ini perintah khusus ditujukan kepada Nabi, boleh beristri lebih daripada 4. Nah, boleh beristri lebih daripada 4. Ini kelasnya Rasulullah, ya, bukan umatnya. Tapi kalau umat Rasulullah itu paling banyak 4-nya. Cukup 1, tapi paling banyak 4-nya. Ketika ada masalah, ini berhubungan dengan pernikahan. Ketika ada masalah dengan pernikahan, si fulan ini menikah lagi di madu istri yang pertama, berarti belum saatnya dia untuk berpoligami. Seperti itu. Tapi kalau orang Arab, bahkan istri yang pertama yang menganjurkan untuk menikah lagi. Ya, mudah-mudahan. Ataupun jarang sekali ya orang Indonesia sifatnya seperti halnya perempuan-perempuan di Arab. Karena mereka itu sudah paham agama. Ya, paham agama sehingga keegoisan mereka itu dipinggirkan. Tapi kalau di Indonesia keegoisannya dimasukkan ke dalam, agamanya dipinggirkan. Ya boleh sih abang berpoligami, tapi jangan balik ke rumah lagi, seperti itu. Ini yang lebih dahsyat sebenarnya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, armilu fil ghazwa, kata Rasulullah. Ada sekelompok janda dikarenakan suami mereka sudah gugur di peperangan. Apa yang dilakukan oleh Asy'ariyin ini? Asy'ariyin ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini bukan faham al-Asy'ariyah. Ada faham Asy'ariyah, ya, ada faham yang lain. Ini tidak berkaitan dengan faham, tapi berkaitan dengan kabilah, itu nama ataupun suku orang. Ya, nah, kebiasaan mereka, kata Rasulullah, au qalla ta'aman iyaluhum bil Madinah. Ya, ketika ada sekelompok janda ditinggalkan oleh suaminya karena gugur di peperangan, ataupun ada di antara mereka yang kekurangan makanan. Ya, iyaluhum minat ta'am, kekurangan daripada makanan. Apa yang dilakukan oleh mereka? Jama'u makana indahum, maka mereka berkumpul, kurang lebih mungkin 20 sampai 30 orang mereka berkumpul fi saubin wahid. Dibuat sebuah kain besar. Setiap orang membawa rezekinya. Ada yang memberikan 5 rial, ada yang memberikan 5 dirham, ada yang memberikan 5 dinar. Setelah terkumpul itu uang, ini kebiasaan mereka. Ada istimat hukumnya nanti yang akan kita misalkan kepada kehidupan kita pada saat ini. Setelah berkumpul beberapa orang memberikan rezekinya, terkumpullah di sebuah wadah ataupun di sebuah kain. Kemudian dari terkumpulnya itu uang, apa yang mereka lakukan? Summa iktasamu bainahum fil ina'in wahid. Kemudian setelah terkumpul uang dari 20 orang, kurang lebih 20 juta. Ternyata terkumpul 20 juta. Ada yang memberikan infaknya 10.000, ada yang memberikan infaknya 1 juta, ada yang memberikan infaknya 20 juta.
Setelah dikumpul ini uang dibagi rata. Ya, berapa jumlah orang mereka? Apakah mereka fakir miskin ataupun janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya, yang suaminya tadi? Maka diberikanlah kepada mereka yang sudah dikumpulkan tadi. Yang sudah dikumpulkan dibagi rata. Ini kekurangan makanan. Iyaluhum minat ta'am. Ini dikarenakan meninggal suaminya. Diberikan bantuan kepada mereka. Ini yang dilakukan oleh Abu Musa beserta sahabat-sahabatnya. Fahum minna wa ana minhum. Maka terjadilah saling tolong menolong di dalamnya. Taib, yang mana hadis ini diriwayatkan ataupun diceritakan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istinbat hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini ada yang dinamakan dengan takmin. Apa itu takmin? Takmin itu adalah asuransi. Ya, asuransi. Sebenarnya asuransi itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Asuransi seperti kita sekarang tidak pernah terjadi itu. Yang asuransi yang pernah terjadi itu adalah seperti halnya kebiasaan suku-suku Asy'ariyah. Ya, mereka berkumpul bersama memberikan infak, kemudian diberikan kepada orang yang terkena musibah tadi, diberikan kepada mereka. Itu diperbolehkan. Maka kalau ta'min ataupun asuransi yang pada saat ini kita alami, apakah boleh di dalam agama Islam? Bagaimana pandangan hukumnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, asuransi itu munculnya kalau tidak salah di abad 14 Masehi. Sebelum Rasulullah SAW lahir, 14 Masehi. Itu terjadinya di Eropa. Kebiasaan mereka, orang Eropa ini, ketika ada sekelompok orang yang hendak berlayar, maka ada muhsinin, orang yang kaya yang memiliki uang, dipinjamkanlah uangnya. Salah satu contoh, si fulan ataupun si A hendak berlayar, datang si B, ini uang saya ada 10 juta, silakan manfaatkan saja 40 juta ini untuk keperluan daripada kehidupan di kapal. Ingat perjanjian itu, seandainya kapal ini selamat kembali ke tujuannya, maka yang 40 juta itu harus dibayar, kemudian ditambahkan lipat gandanya. Ini syarat yang pertama. Ya, kalau seandainya mungkin 40 juta, berarti dikembalikan apakah dia 60 ataupun 80 juta. Ini kesepakatan mereka. Tapi seandainya kapal ini karam dia, ya, tenggelam di lautan, maka hutang yang 40 juta itu lunas. Ini kebiasaan orang Eropa itu. Kebiasaan orang Eropa. Berarti di dalam akad itu ada yang dinamakan dengan gambling ataupun judi. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan riba. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan dengan goror, sesuatu yang tidak pasti. Apa berbentuk judinya? Ya, kalau selamat dia, otomatis yang mendapat keuntungan adalah yang meminjamkan uang. Kalau tidak selamat, yang merugi siapa? Yang meminjamkan uang. Ini berbentuk judinya. Ini tidak boleh itu. Maka segala sesuatu yang ada potensi judi di dalam asuransi itu hukumnya haram. Itu ittifaq ulama itu. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama itu. Ketika ada bentuk judinya, maka hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, ada yang berbentuk riba. Ribanya di mana? Tadi beliau meminjamkan uang 40 juta, kemudian dikarenakan kapal ini selamat dibayarkan 60 sampai 80 juta. Berarti ada tambahan di situ. Tambahan berbentuk uang. Uang dengan uang transaksi, ada tambahan berbentuk uang bahagian daripada riba. Berarti ada riba di situ. Dan yang ketiga ada goror. Apa itu goror? Sesuatu yang tidak pasti. Ada nggak yang bisa menjamin si fulan ini selamat? Tidak ada. Sama halnya seseorang membeli mangga yang mana mangganya itu masih di pohonnya. Seseorang yang membeli burung tapi burungnya belum ditangkap oleh dia. Itu burung merpati saya jual kepada engkau. Padahal itu burung belum tentu dapat. Itu masih di luar. Ya, masih masih terbang. Begitu juga dengan burung yang lainnya. Nah, jual beli yang seperti ini dinamakan dengan jual beli goror. Maka kebiasaan orang Eropa ketika itu terjadi perjudian, ada riba, dan juga ada unsur goror di dalam akad itu. Maka ittifaq ulama hukumnya haram.
seperti halnya kebiasaan orang Eropa. Di abad ke-17 terjadi kebakaran yang amat dahsyat di London. Ini awal mula sejarah munculnya asuransi. Karena asuransi kebanyakan di Indonesia itu datangnya dari Eropa, bukan datangnya dari Timur Tengah, itu datangnya dari Eropa. Nah, di abad yang ke-17 terjadi kebakaran yang luar biasa. Ada yang menceritakan 13.000 rumah terbakar dan lebih daripada 100 rumah ibadah. Rumah ibadah dalam artian gereja ya, karena ketika itu sangat minim sekali muslim di sana. 100 lebih gereja terbakar dan rumah 13.000 lebih. Maka mereka mengambil kesimpulan dari asuransi kapal tadi. Ya, kita kalau memang seperti itu, kita ambil saja, kita adopsi asuransi perkapalan, kita jadikan asuransi di darat. Setelah mereka sukses untuk menjalankan asuransi rumah, asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi kematian, sukses dijalankan di London. Kemudian menebarlah ke beberapa negara penjuru. Datanglah ke Indonesia, datanglah ke Timur Tengah, datanglah ke Amerika, datanglah ke negara-negara yang lainnya. Maka hukum asal daripada takmin itu diperbolehkan. Hukum asalnya. Kenapa? Karena asuransi itu adalah bagian daripada muamalah. Kembali kita kepada qawaidul fiqhiyahnya. Apa qawaidul fiqhiyahnya? Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Segala sesuatu yang baru di dalam muamalah itu diperbolehkan. Illa fihi dalilun ala hirmatihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, asuransi Eropa tadi ada nggak dalil yang mengharamkannya? Ada. Karena ada unsur perjudian, karena ada unsur riba, dan juga ada unsur akad yang goror. Berarti asuransi yang seperti itu diharamkan karena ada hukum yang menceritakan tentang ataupun terkait dengan riba tadi. Berarti kesimpulan yang pertama, segala sesuatu yang berbentuk ataupun berbau judi, berbau riba dan juga goror, itu muamalah yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Apapun bentuknya. Kalau dia goror, kalaupun mungkin ada perjudian di situ, itu tidak dibenarkan. Ini pernah kita cerita terkait dengan orang yang suka mancing. Nah, ini terjadi goror juga di situ ataupun perjudian. Ya, ini bagi yang hobi mancing itu. Dari mana dasar perjudiannya? Ini kita misalkan dari asuransi orang Eropa tadi. Beliau itu sudah membayar di awal uang muka berapa besar? 20.000, tapi beliau belum dapat ikan. Ya, seandainya si fulan ini dapat ikan kurang lebih 10 kilo, otomatis yang dirugikan siapa? Pihak kolam. Berarti ada judi nggak di situ? Ada. Ya, berarti ada judi di situ. Seandainya pemancing ini tidak mendapatkan satu pun ikan, berarti dia rugi 20.000. Disinilah terjadi perjudiannya. Maka ada akad goror di situ. Kebiasaan kita yang sudah hobi seperti itu, ya sudah sampai sekarang itu stop. Ya. Terus bagaimana pancingan yang diperbolehkan? Pancing yang diperbolehkan ini pernah dilakukan di di Pekanbaru. Ada sebuah kolam, ikannya ada ikan nila, ada ikan baung. Syaratnya adalah diberikan kita pancing, diberikan umpan. Ya, ketika kita dapat mancing itu ikan, ditimbang, dikilokan dia. Nah, ini kurang lebih, tapi sedikit lebih murah dibandingkan harga pasar. Karena beliau yang berusaha sendiri, ikannya masih segar dan juga ada potongan harga. Nah, ini yang diperbolehkan itu. Yang diperbolehkan, ada nggak unsur judi di situ? Tidak ada, karena dikilokan itu barang. Barangnya dikilokan, berarti tidak goror. Yang ia beli ikan yang jelas. Tapi kalau yang tadi belum jelas ikannya, tapi sudah dibayar di awal. Dapat tidak dapat itu urusan engkau, karena engkau tidak ahli di dalam memancing katanya. Disinilah terjadi sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Mohon maaf ini sebelumnya bagi bapak-bapak yang hobi mancing yang seperti itu. Ya, kalau kita yang punya kolamnya Pak, buatlah aturan seperti yang kedua tadi. Ya, murahkan harganya per kilo, kemudian fasilitasi dia berupa pancing ataupun umpan. Banyak yang mau di situ karena hobi mancing itu ketika sotopan ikan itu, ketika dimakan oleh ikan umpannya, ini di situ yang asli itu. Ya, ketika sudah dapat baru dikilokan, harganya dimiringkan, kemudian ikannya masih segar. Nah, itu hal yang diperbolehkan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah jelaskan hukum asal daripada asuransi itu diperbolehkan kecuali asuransi yang ada dalil yang mengharamkannya. Seperti itu. Tip hadis Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan asuransi. At-ta'minu yang qasimu 'alal qismain, berarti ijtihad di kalangan para ulama itu, karena tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan juga zaman para sahabat asuransi pada saat ini. Maka terjadilah ijtihad. Apa itu ijtihad? Kesimpulan daripada sekelompok para ulama memunculkan sebuah hukum. Yang memunculkan sebuah hukum bahwasanya asuransi itu dibagi dua. Asuransi yang pertama adalah at-ta'minut tijari. Takmin ataupun asuransi tijar, yang mana ada potensi keuntungan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah at-ta'min ta'awun, yaitu asuransi khusus tolong menolong. Seperti apa hasil ataupun takmin tijari? Takmin tijari ini ijma' ulama itu tidak boleh. Ittifaq ulama itu diharamkan takmin tijari. Salah satu contoh ada asuransi kecelakaan. Ya, ada asuransi kematian, ada asuransi pendidikan. Kemudian ada asuransi rumah, ada asuransi yang lainnya. Salah satu contoh kecil asuransi kecelakaan. Ya, teknis di lapangan yang terjadi, setiap bulan Bapak membayar 100.000 untuk asuransi mobil Bapak. Ketika nanti kecelakaan itu mobil, kami akan perbaiki mobilnya. Kami akan ganti itu mobil, berapapun biayanya. Apakah dia 20 juta, apakah 30 juta, yang jelas kami yang akan membayarnya. Kita baru beli mobil ini, ya, kita hanya bayar 100.000 per bulan. Ternyata bulan yang kedua, ya, terjadi musibah, kecelakaan mobil kita. Maka rusak parah di situ, membutuhkan pembiayaan kurang lebih 60 juta. Padahal kita baru bayar 200.000 di bulan yang kedua. Maka ditanggunglah oleh perusahaan sebesar 60 juta lagi untuk memperbaiki daripada mobil itu. Kira-kira di antara dua ini siapa yang dirugikan? Ya pihak asuransi. Tapi sangat jarang sekali terjadi kecelakaan itu. Yang paling sering adalah orang yang membayarkan asuransi itu. Ketika terjadi kecelakaan, sebaiknya yang dibayarkan oleh asuransi itu adalah sebesar anggaran ataupun biaya yang sudah kita setorkan. Kalau sudah kita setorkan itu 20 juta, yang dibayar oleh mereka ya 20 juta. Itu yang diperbolehkan itu. Tapi kalau tadi tidak, baru 200.000 kita bayar, tapi mereka sudah mengganti daripada mobil kita kurang lebih 60 juta. Maka tidak jauh berbeda gambaran masalahnya dengan asuransi kapal tadi. Ada judi di situ, ada riba di situ, kemudian ada akad yang gharar. Tapi kebanyakan tidak ada yang celaka. Kita setiap tahun, setiap bulan 100.000. Kita bayangkan itu. Selama 5 tahun, kalau 5 tahun itu kan 60 bulan. Kita bayar 100.000 per bulan, 100.000 per bulan, terkumpullah 6 juta itu uang. Ternyata mobil kita tidak pernah terjadi musibah selama 6 tahun. Maka yang 6 juta itu diambil alih oleh pihak asuransi, nggak kembali lagi ke kita. Nah, di situ terjadi gharar, terjadi akad gharar. Disitulah potensi bahwasanya asuransi tijari itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Karena ada satu kabilah, ada satu pihak yang dirugikan. Itu asuransi kecelakaan. Yang kedua, asuransi kematian. Ini kalau sudah mati apa gunanya itu uang? Kalau bapak mati sebelum lunas hutangnya, maka hutang itu lunas. Ini kebanyakan baik di asuransi di yang lain ataupun di perbankan terjadi itu. Ya, kalau meninggal si fulan ini, ya maka hutangnya lunas. Apakah dia minjam 2 miliar, apakah dia minjam 3 miliar? Kebiasaan orang luar di Indonesia, hidup di Indonesia, mereka memberanikan diri untuk meminjam uang 5 miliar. Ketika saatnya tidak sanggup lagi untuk melunasi hutangnya, ya jalan keluarnya bunuh diri, gantung bak di situ. Gantung diri. Kalau sudah gantung diri, otomatis yang 5 miliar itu lunas. Karena mereka tidak ada agama yang menjelaskan hukum tentang bunuh diri tadi. Nah, di situ terjadi ghararnya antara orang yang asuransi ataupun orang yang memberikan asuransi itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Berarti segala bentuk asuransi yang ada potensi judi ataupun goror itu tidak dibenarkan. Terus asuransi yang seperti apa yang diperbolehkan di dalam agama Islam? Ada asuransi ta'awun, ada asuransi tabarru, ada asuransi ijtima'. Ini satu bentuk ini. Kalau asuransi ta'awun ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari tadi yang diceritakan oleh Rasulullah. Ini jamaah masjid, ya jamaah masjid ini kurang lebih 20 orang. Kita patungan, ya kurang lebih 20.000. Ketika ada musibah di antara kita, maka kita patungan 20.000 per orang, 20.000 per orang. Terkumpullah itu uang, diberikan kepada ahli musibah. Itu namanya asuransi ta'awun. Ternyata bulan besok yang terkena musibah orang lain, tapi masih ruang lingkup anggota asuransi ini. Kalau bukan anggota itu tidak masuk kategori. Ya orang luar sana tidak masuk kategori. Kalau masuk kategori otomatis ini akan bangkrut. Ya mungkin pada bulan ini si A yang kena musibah dapat dia santunan dari jamaah di sini kurang lebih 2 juta. Besok si fulan yang meninggal dunia dapat santunan 20 juta. Yang paling terpenting di sini Bapak Ibu, jangan sampai nominalnya berbeda. Kalau nominalnya berbeda terjadi kecemburuan sosial. Terjadi kecemburuan sosial. Ternyata terkumpul infaknya sekarang 20 juta ataupun 2 juta terkumpul untuk si fulan karena meninggal ayahnya diberikan dia. Bulan besok ternyata ada muslimin yang sudah saya bayar sajalah 1 juta kata dia. Maka diberikan 3 juta ke dia, otomatis si A ini terjadi kecemburuan sosial. Seharusnya orang yang mengelola biaya tadi, orang yang mengelola pembiayaan itu tetap diberikan 2 juta, 1 juta lagi safety. Simpan dia di dalam tabungan asuransi itu. Ya. Ketika nanti ada yang terkena musibah, ternyata si fulan ini tidak sampai pembiayaan 2 juta, disuntikkanlah dengan uang yang 1 juta tadi. Seperti itu. Itulah namanya ta'min ta'awun. Ini kebiasaan kita di masyarakat Melayu kita ini terjadi ini. Ya, ta'min ta'awun itu sangat dianjurkan, bahkan ada potensi ibadah. Ada potensi ibadah di situ. Dikarenakan beliau itu mengulurkan tangan sama-sama untuk membantu meringankan apa yang ditimpa oleh saudaranya. Ini ta'awun. Yang kedua, tabarruk. Ya, salah satu contoh ta'awun itu tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah pada saat ini, tapi ada sesuatu yang keliru di situ. Ya, seperti halnya asuransi kesehatannya, BPJS. Ya, kita kan setiap bulannya membayar, setiap bulan bayar 30.000, setiap bulan bayar 30. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, diperbolehkan dengan syarat orang yang ikut ke dalam lembaga itu tidak ada paksaan. Ya, didata siapa yang mau ikut silakan. Tapi realitanya di lapangan apakah sukarela? Tidak. Semuanya wajib. Yang punya kakak wajib mendaftar BPJS. Nah, di situ masalah yang pertama. Ya. Dikarenakan ada paksaan, otomatis masyarakat yang hendak membayar tidak ada keikhlasan. Enggak ikhlas dia karena dipaksa untuk masuk. Kapan mereka bergabung dengan BPJS? Ketika ada keluarganya yang terkena musibah, baru diurus BPJS-nya. Kan seperti itu. Nah, tabarruk itu kan saling meringankan. Seharusnya akad di awalnya adalah tidak ada paksaan, kemudian jelas aturannya dan fasilitasnya sama. Tapi sekarang fasilitasnya kan berbeda. Ini ketika kita berobat ditanya dulu oleh pihak terkait, ya ini umum atau BPJS Pak? Oh ini BPJS Pak. Sekarang sini antri Pak. Antri, ternyata sudah 20 orang antri. Kalau disampaikan umum, ya sudah sini Pak umum, langsung bayar ya, seperti itu. Berarti lebih cepat ya fasilitas yang diberikan ataupun urusannya ketika seseorang itu dalam kategori umum. Ini perbedaan antara BPJS dengan umum. Awalnya dasar BPJS itu sudah bagus, tinggal perbaikan aja lagi. Perbaikan sistem disesuaikan dengan hukum Islam, sehingga orang ketika membayarkan iuran ke BPJS dapat pahala dia. Karena niatnya untuk membantu orang lain. Karena BPJS ini Pak, itu subsidi sebenarnya. Subsidi kita bayarkan, keluarga kita tidak ada yang sakit. Ternyata saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, setiap bulan dioperasi. Padahal BPJS-nya cuma 30.000. Sekali operasi 30.000, 30 juta. Maka diambil pembiayaan dari seluruh warga Indonesia untuk meringankan beban ibu ini.
Sistemnya sudah bagus, tapi ada akad ataupun sesuatu yang belum pas di dalam syariat ataupun pandangan Islam itu sendiri, perlu dipoles. Seharusnya ada sekelompok ulama ataupun Majelis Ulama Indonesia memberikan opsi untuk memperbaiki akad sistem yang terjadi di dalam BPJS itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kalau bisa BPJS Ketenagakerjaan itu hasilnya itu jangan dikorupsikan, kalau kumpul terkorupsikan pula, ini jadi masalah kan seperti itu. BPJS Ketenagakerjaan itu dalam pandangan Islam diperbolehkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ketika kita kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, setiap bulan kita bayarkan 100.000, 100.000, 100.000 karena kita bekerja di dalam sebuah perusahaan. Suatu ketika kita resign dari perusahaan itu, maka uang kita sudah terkumpul oleh mereka. Ya, diberikan dengan jumlah uang iuran kita per bulan dari bulan pertama sampai bulan selanjutnya. Nah, ini diperbolehkan karena jelas di situ akadnya. Hanya akad mudharabah, uang kita disetorkan ke dalam sebuah syirkah, mereka yang kelola, pada suatu saat nanti uang itu akan dikembalikan kepada kita. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yang mana perusahaan itu tidak menjalankan perusahaan-perusahaan yang diharamkan. Salah satu contoh kecil ini, ya contoh nih, BPJS Ketenagakerjaan. Kita membayar per bulan 100.000, 100.000, terkumpullah itu uang. Ternyata uang itu untuk membangun sebuah diskotik. Itu kan sesuatu yang diharamkan itu. Maka uang itu tidak dibenarkan. Tidak boleh kita ikut bergabung dengan sebuah asuransi yang modelnya seperti itu, kalau kita sudah ketahui bahwasanya uang ketika terkumpul nantinya akan dibangun sebuah fasilitas-fasilitas maksiat. Itu tidak dibenarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ta'awun, tabarruk dan ijtimai itu tidak jauh berbeda. Dari kita untuk kita. Nah, itu kunci utamanya, dari kita untuk berkumpul uang ataupun makanan dan dikembalikan kepada orang yang terkena musibah. Tapi ada kaitannya juga dengan kooperasi yang dilakukan oleh ibu-ibu, arisan. Bagaimana pandangan Islam di dalam arisan? Kan arisan itu kita ngumpul per bulan, ya itu asuransi yang tidak resmi, dalam artian tidak menggunakan perusahaan, hanya kita-kita saja. Dalam pandangan Islam bahwasanya arisan itu terbagi 2. Yang pertama adalah ulama-ulama yang paling ikhtiar itu mengharamkan, tidak boleh arisan itu. Itu ulama yang pertama, ya. Tapi kebanyakan ijma' ulama bahwasanya arisan itu diperbolehkan. Arisan itu kan untuk membantu daripada saudaranya dengan syarat siapa yang lebih membutuhkan itu yang didahulukan. Ya, itu yang didahulukan. Kalau boleh minta bulan ini saya butuh sekali karena anak saya mau sekolah ini, mau kuliah, kemudian bayar ini, bayar itu. Saya butuh sekali, kalau bisa yang pertama menerimanya adalah saya. Kan seperti itu. Maka kita sepakat diberikanlah bulan pertama kepada si fulan karena dia sangat membutuhkan itu uang. Nah, itu diperbolehkan, ada unsur tolong menolong di dalamnya. Yang jelas asuransi ataupun arisan itu tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan kecuali untuk konsumsi. Salah satu contoh mungkin bulan ini di rumah si fulan, maka diberikanlah uang konsumsinya kurang lebih 500.000 untuk memberi makan yang hadir. Bulan besok kan sebulan, dia lagi untuk menjamu daripada orang yang datang ke situ, bergilir dia. Ini sesuatu yang diperbolehkan kalau ijma' ulama. Tapi kalau mayoritas ulama-ulama Saudi mengatakan bahwasanya arisan yang modelnya seperti itu tidak dibenarkan. Apakah dia bergilir atau tidak, apakah ada konsumsinya ataupun tidak dibenarkan katanya. Ya, kenapa? Karena ada penangguhan di situ. Ya, penangguhan. Padahal mereka tidak terlalu memahami sistemnya adalah sistem menabung. Kan sistem menabung itu, kita berbulan 1 juta, berbulan 1 juta. Ternyata akhir tahun kita sudah dapat nomor yang paling akhir, terkumpullah uang itu 12 juta. Kan terbantu kita. Ya, terbantu, diibaratkanlah daripada arisan itu bentuk menabung ataupun menolong, meringankan beban daripada saudara kita. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk daripada
hukum yang menjelaskan tentang asuransi, apakah dia asuransi tijari ataupun asuransi ta'awun, tabarruk ataupun ijtimai. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan pada kesempatan ini, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ya, silakan, masih ada waktu kita. Masih panjang, ada 10 menit, 9 menit. Nah, ya silakan Pak. Ya silakan. Berkaitan dengan berarti sistem borong. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli mangga yang masih di dalam pokoknya, diborong satu mangga sekian ribu, kan seperti itu. Ya, ada di dalam sistem jual beli yang seperti ini terkait dengan goror. Dari mana pandangan gorornya? Tidak diketahui apakah mangga ini yang mungkin tahun yang lalu kiloannya, ini salah satu misal ya, tahun yang lalu kiloannya 100 kilo dapat satu pohon mangga. Perkiraan per pemborong ini sampai 100 kilo ini, maka dihargakan dengan harga yang sama. Padahal setelah diturunkan ternyata banyak yang busuk. Ya, ternyata setelah dikumpulkan hanya 50 kilo. Susut ataupun rugi dia 50 kilo. Di situ bentuk gorornya. Ya, alangkah baiknya ketika ada orang yang hendak datang ke rumah kita untuk memborong satu pohon mangga, tetap diturunkan dulu walaupun harganya lebih miring. Kalau harga per kilonya 8.000, tapi kalau Bapak borong semuanya menjadi 5.000. Nah, itu yang lebih bagus. Ya, maka tidak terjadi goror di situ. Ya 5.000 dikarenakan dia memborong semuanya, yang mana mangganya itu sudah diturunkan. Sudah diturunkan. Kalau masih di atas pohonnya kan nggak diketahui apakah dia terhalangi oleh daunnya, terhalangi oleh batangnya, apakah banyak yang busuk, bagaimana kualitasnya, kan seperti itu. Tergantung musim. Kalau musim panas mungkin manis dia, tapi kalau musim hujan itu banyak yang busuk. Ya, maka iya, kecelakaan. Iya. Dua. Yang pertama adalah masalah asuransi jasara harja, seperti yang terjadi beberapa pekan yang lalu, saudara kita yang kena musibah pesawat ya, meledak pesawatnya. Sebenarnya di dalam asuransi pesawat ini itu adalah fasilitas mereka. Tidak ada dalam artian kita membayar per bulan sekian ke pesawat, tidak ada. Dikarenakan kita sudah membeli tiket, maka fasilitas yang mereka berikan ketika si fulan ini tidak selamat sampai tujuan, maka sumbangsih ini berbentuk hibah. Sumbangsih daripada pesawat itu sekian juta ataupun sekian miliar diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apakah itu termasuk asuransi? Tidak. Itu diperbolehkan. Ya, karena itu adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak pesawat. Karena kita tidak ada iuran per bulan. Ada nggak kita memberikan iuran per bulan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Itu hanya fasilitas mereka saja. Ya, untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.
Berbeda halnya asuransi kecelakaan di dalam berkendaraan mobil. Kalau berkendaraan mobil kan per bulan kita setor 200.000, per bulan kita setor 200.000. Ketika terjadi kecelakaan meninggal dunia, kan di dalam formnya itu ada. Ketika nanti bapak meninggal dunia, asuransinya 200 juta. Pikir-pikir, oh besar juga ya 200 juta. Tapi apa gunanya kalau kita sudah meninggal? Yang 200 juta itu kan yang dinikmati ahli waris. Kan ada pilihan di situ. Nanti bapak kalau meninggal dunia 200 juta. Tapi kalau bapak kecelakaan cedera tidak ada potensi sembuh, maka 100 juta. Ya, ketika kecelakaan ringan sekian juta. Ternyata si fulan ini realita di lapangan. Ternyata si fulan ini kecelakaan dia. Kecelakaan ringan, mau mengklaim ke pihak asuransi itu sulitnya luar biasa. Ya, sulitnya luar biasa, harus ada surat ini, surat itu, surat ini, sehingga si fulan ini malas untuk mengklaim. Akhirnya uang itu tetap mengendap di sebuah perusahaan. Ini perbedaan asuransi darat dengan asuransi yang terjadi dalam pesawat. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan shadaqatun jariyah. Apa itu shadaqatun jariyah? Sedekah ataupun kebaikan, pahala yang terus-menerus mengalir sampai hari kiamat selama, ini harus digarisbawahi, selama itu barang dipalisisi ataupun dipakai oleh orang lain. Contoh, ada kita kelebihan rezeki, kita berikan beberapa Al-Quran, kita wakafkan ke Masjid As-Sakinah. Selama Al-Quran itu tidak ada yang baca, otomatis kita tidak terdapat pahala daripada wakaf kita. Ya, karena tidak bermanfaat ya. Maka kalau Bapak Ibu hendak memberikan sesuatu, sedekah, pastikan sedekah itu digunakan. Ini yang terjadi di lapangan Bapak Ibu ketika lebaran itu sering memberikan kado berbentuk sarung. Ya, kasihan orang yang membeli sarung itu, Pak. Ini kan karena sarungnya bagus, ini bagus betul ya, yang dikasih si fulan ini sarung. Akhirnya disimpan sama dia itu sarung. Seharusnya kan dipakai. Ya, dirugikan siapa? Dirugikan orang yang bersedekah tadi. Maka apa yang diberikan kepada kita berbentuk sedekah, apakah dia sarung, apakah dia baju, jangan disimpan. Kalau bisa setiap Jumat pakai, biar orang yang memberikan tadi mendapatkan pahala. Berarti selama ada yang menikmati daripada wakaf ataupun sedekah kita, maka pahalanya mengalir terus menerus. Nah, kalau keramik tadi, ini musola, kita yang memfasilitasi keramik. Musola itu 20 tahun dipakai, maka selama 20 tahun kita mendapatkan pahala. Ternyata ada orang yang hendak berwakaf, pokoknya harus dibangun masjid di sini. Tidak boleh orang lain yang mewakafkan, saya sendiri katanya. Ini seperti halnya masjid yang ada di Pekanbaru, Masjid Abu Darda itu. Ya, berapa ratus miliar itu, hanya satu orang. Selama ada orang yang memanfaatkan itu wakaf, maka selama itulah ada potensi ibadah. Kalau sudah tidak dipakai lagi, maka ibadahnya tidak ada lagi. Nah, ini karpet. Ya, ini Pak Haji Pulan yang memberikan ini karpet kan. Di soft yang pertama, ternyata 2 tahun, 3 tahun karpetnya tidak layak lagi dipakai. Digulung oleh pengurus masjid, disimpan di gudang. Maka terstop sudah ibadahnya dikarenakan itu karpet tidak dimanfaatkan lagi. Ya. Nah, kalau bisa itu karpet sudah mulai buruk, sudah mulai lapuk, sampaikan kepada wakaf, Pak. Wakaf Bapak di sana sudah hampir tidak dipakai lagi. Takutnya pahalanya tidak mengalir lagi, ganti yang baru. Nah, kita ganti lagi yang baru. Kan seperti itu. Selama ada orang yang memakai fasilitas itu, selama itulah ada potensi ibadahnya. Itu namanya shadaqatun jariyah yang terus. Ya. Kalau ditindak itu beda cerita. Ya. Penimpaan itu kan ada manfaatnya di situ. Kenapa harus ditimpa? Kalau dibongkar, otomatis membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Ya, akhirnya ditimpakan ke dia, maka tetap ada fasilitasnya. Kegunaannya kan ada. Ada nggak kegunaan yang di bawahnya? Ada kegunaannya. Maka masih bermanfaat. Selama itu masih bermanfaat, maka potensi ibadahnya ada. Itu yang perlu garis besarnya. Selama itu bermanfaat, maka potensi ibadahnya tetap berjalan seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab.
Nakhtati bi qiraatil hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.